Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan al-fikrah al-mantiqiyah, pemikiran logis. Yajibu an na'rifa kaifa nasilu ilal idrak as-sahih. Wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana memperoleh pemahaman yang benar. Lil wusuli ilal idrakis sahih yahtaju ilat tariq tawaffurus syarti imtilakul adat ma'rifatut tariq. Untuk sampai pada pemahaman yang benar membutuhkan suatu metode yang benar. Metode untuk memperoleh pemahaman yang benar bergantung pada hal-hal berikut. 1. Tawaffurus syarti, terpenuhinya persyaratan. 2. Imtilakul adat, terbentuknya kebiasaan. Yang ketiga, ma'rifatut thariq, kenal metodenya. Ketiga hal di atas harus disediakan dan dipenuhi untuk memperoleh pemahaman yang benar. Ketiga hal di atas harus disediakan dan dipenuhi. Bila mana ada yang tidak dipenuhi, maka tidak diperoleh pemahaman yang benar. Sekarang, ma'rifatut thariq, mengenal metode yang benar. Ma'rifatut thariq ta'allumu shana'atil burhan al-mantiqiyah. Mengenal metode yang benar dapat dicapai dengan cara mempelajari bagaimana membuat argumen logis. Ilmu logika atau ilmu mantek adalah ilmu yang membahas bagaimana cara membuat argumen logis. Ketika kemampuan membuat argumentasi logis telah diperoleh, maka akan mengarahkan seseorang berpikir sesuai kaidah-kaidah ilmu logika, sehingga akan melindunginya dari kesalahan berpikir. Ketiadaan kesalahan berpikir akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Dan kesimpulan yang benar merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya pemahaman yang benar. Asyartu wal ikhlas al-qasdu fi talabil haqiqah was shawab, ay al-ibtiad an qasdil ghalabah wat tafawuq alal akharin bin nuqash. Kemampuan membuat argumentasi logis saja belum cukup untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar diperlukan beberapa persyaratan. Antara lain adalah keikhlasan niat. Persyaratannya adalah keikhlasan niat di dalam mencari hakikat, di dalam mencari kebenaran dan kebaikan. Bagaimana kita bisa sampai kepada kebenaran? Caranya dengan cara menghindari satu, keinginan untuk mengalahkan dan membungkam serta menghentikan orang lain dalam berdebat. Ketika keinginan untuk mengalahkan dan membungkam serta menghentikan orang lain berdebat menguasai seseorang, maka mungkin hal itu akan mendorongnya tidak mengikuti kaidah-kaidah berpikir logis. Artinya orang itu lalu ngeyel, pokoknya menang. Kemenangan dalam debat tidak meniscayakan dipenuhinya kaidah-kaidah berpikir logis. Kemenangan dalam debat belum tentu karena telah dipenuhinya kaidah berpikir logis. Mengapa? Karena retorika melalui tata kata, kombinasi kalimat-kalimat yang menarik dan intonasi yang tepat membantu seorang menang di dalam berdebat. Tapi belum tentu orang tersebut benar. Kalau motivasi dalam debat hanya sekedar ingin mengalahkan lawan atau biar kelihatan hebat dalam berdebat, pokoknya menang, ya sulit kita menemukan pemahaman yang benar. Qasdud difa' anil maurusat wal infialiyat.
untuk mendapat pemahaman yang benar, kita harus menghindari keinginan untuk mendapat atau mempertahankan harta, untuk mendapat bayaran atau upah, dan menghindarkan untuk mendapat kedudukan. Karena hal ini mungkin mendorong seorang menyalahgunakan kemampuan berpikir logisnya untuk mendapatkan atau mempertahankan kepentingannya. Sehingga tujuan mencari hakikat kebenaran bisa saja disembunyikan. Atau sebaliknya, dia hanya mentaati sebagian kaidah-kaidah berpikir logis agar dapat mempertahankan kepentingannya tersebut. Nah, kelakuan ahli kitab yang kejam di dalam Al-Quran ya seperti ini. Dia menyuguhkan kaidah-kaidah berpikir logis yang seolah-olah benar, sementara sisanya dia mengkelabui. Ada kalanya suatu proposisi terlihat atau terdengar logis, namun sebetulnya tidak logis. Mengapa kelihatan logis? Karena dibungkus dengan tata kata, dengan retorika dan narasi-narasi yang menakjubkan. Maka kita harus menjauhi berdebat dengan keinginan untuk mendapat harta, untuk mendapat status, atau untuk melampiaskan kebencian. Di dalam suasana berdebat seperti ini, orang cenderung menabrak kaidah berpikir benar dan sehat, yaitu dengan cara mengelabui teman atau lawan berdebat dengan menggunakan sebagian kaidah-kaidah berpikir logis, tapi pada sebagian lainnya tidak logis. Tapi karena dibungkus dengan retorika dan narasi yang memukau, maka seolah-olah logis. Ini yang sering kita lihat pada saat para politisi, hakim yang tidak adil, penguasa picik, pengacara, dan lain-lain saat berdebat atau dalam menyampaikan pernyataannya atau menanggapi pengkritiknya. Argumentasinya seolah-olah logis, tapi sebenarnya tidak logis. Inilah yang disebut dengan logical fallacy, logika sesat. Selanjutnya yang harus kita hindari adalah qasdu tahqiqil itma wa tabriril akhta. Kita harus menghindari keinginan untuk mewujudkan ambisi pribadi dan melegalkan kesalahan. Hal ini mungkin mendorong seorang menyalahgunakan kemampuan berpikir logisnya untuk mempertahankan kepentingannya. Caranya, dia hanya menaati sebagian kaidah-kaidah berpikir logis agar dia mampu mewujudkan ambisi pribadinya dan atau melegalkan kesalahan yang dibuatnya. Para pejabat yang karena punya kekuasaan sedemikian besar sudah jelas salah, tapi dibela oleh jongos-jongosnya. Yang jongos-jongos itu kemudian menyusun argumentasi untuk membenarkan majikannya yang jelas salah. Contoh pada saat penyusunan Undang-Undang Omnibus Law yang kemudian di MK dinyatakan inskonstitusional. Bagaimana bisa anggota-anggota DPR yang terdidik itu menabrak aturan pembuatan sebuah undang-undang sehingga dinyatakan oleh MK sebagai inkonstitusional? Apa enggak malu mereka yang ngeyel membenarkan pembuatan undang-undang cipta kerja yang sering diplesetkan banyak orang menjadi UU cilaka itu? Kalau saya malu itu. Selanjutnya, untuk mendapat pemahaman yang benar, kita perlu melatih diri. Kita harus sering berpikir secara mantiki, secara logis, mulai dari kata-kata atau lafaz, berpikir tentang tasawur, ta'rif, qiyas, istidlal, dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan yang diperlukan, artinya perlu dilatih ini antara lain adalah kemampuan membedakan antara lafaz. Hal ini telah saya sampaikan di pelajaran ilmu mantek. Kita harus mampu membedakan lafaz yang murakkab dan mufrad. Kita harus mampu membedakan lafaz yang juz'i dari kulli, dzati dan aradi. Mengerti itu apa mafhum dan apa masodak dan lain-lainnya. Semua ini membutuhkan latihan-latihan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sehingga kita mempunyai kemampuan untuk membedakan
bermacam-macamnya lafaz atau kata. Yang perlu kita latih lagi adalah kemampuan membedakan suatu proposisi dari yang lainnya. Kita harus berlatih mengenali proposisi. Mana proposisi yang berpotensi menyesatkan dan mana proposisi yang nilainya benar. Oleh karena itu kita perlu menganalisis materi proposisi. Setidaknya ada 6 kemungkinan. Kemungkinan pertama, materi proposisi berupa suatu teori atau an-nadhariyat. Suatu teori akan berlaku selama tidak ada teori lain yang menyanggahnya. Proposisi-proposisi jenis ini diperoleh melalui hasil penelitian, melalui hasil eksperimen. Contohnya atom. Atom adalah partikel terkecil. Penelitian yang dilakukan kemudian membuktikan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Dengan demikian, tumbanglah teori yang sebelumnya. Analisis materi proposisi kemungkinan kedua. Materi proposisi adalah suatu yang sangat dikenal atau al-masyhurat. Proposisi-proposisi ini sudah umum diakui dan diterima di tengah masyarakat sehingga menjadi terkenal. Contohnya seperti rasa malu itu baik, keadilan itu baik, dan kezaliman itu buruk, jujur itu baik, dan bohong itu buruk. Analisis materi proposisi kemungkinan ketiga. Materi proposisi adalah sesuatu yang dapat diterima atau makbulat. Proposisi-proposisi jenis ini diambil dari sumber lain dan dapat diterima. Selanjutnya, analisis materi proposisi kemungkinan keempat. Proposisi infialiyat. Infialiyat adalah proposisi-proposisi yang biasanya digunakan saat pidato atau debat atau komunikasi di media massa. Proposisi-proposisi ini tidak memenuhi kaedah-kaedah logika karena melibatkan selain logika, yaitu emosi dan perasaan seperti ketakutan, kepanikan, kesan, tekanan, dan sebagainya. Proposisi semacam ini tidak memenuhi kaedah-kaedah logika karena melibatkan unsur-unsur non-teknis seperti emosi dan perasaan. Analisis materi proposisi kemungkinan kelima yang disebut delusi atau wahmiyah. Delusi atau wahmiyah adalah proposisi khayalan. Proposisi-proposisi dari jenis ini tidak dapat digunakan dalam logika karena merupakan proposisi khayalan. Proposisi semacam ini tidak memenuhi kaedah-kaedah logika karena merupakan hasil khayalan, rekaan. Waham diperoleh dengan melibatkan indera eksternal penglihatan. Indera tidak mampu membedakan antara hakikat dengan ilusi. Sedangkan logika dapat menuntun seseorang agar mampu membedakan hakikat dari ilusi. Oleh karena itu, logika akan memandu seseorang pada hakikat bila digunakan secara benar. Karena logika akan mencegah seseorang dari kesalahan berpikir. Analisis materi proposisi kemungkinan keenam adalah materi proposisi ini merupakan gabungan dari infialiyat dan wahmiyat atau delusi. Karena dua jenis materi ini tidak memenuhi kaedah logika, maka gabungan keduanya juga tidak memenuhi kaedah logika. Selanjutnya, agar kita dapat mendapat pemahaman yang benar, kita harus mampu memahami kesamaan suatu jenis atau nau' dari lainnya. Quwwatu idraki wujuhit tasyabuh bainal asya'. Kemampuan memahami kesamaan sesuatu terhadap segala sesuatu yang lainnya. Contoh, apa persamaan antara manusia dengan kera? Apa persamaan antara maling dan koruptor? Di antara persamaan keduanya adalah sama-sama sebagai makhluk hidup yang membutuhkan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang, serta mampu bergerak dengan kehendak sendiri. Selanjutnya, agar kita dapat mendapat pemahaman yang benar, kita harus mempunyai kemampuan membedakan
dan menjelaskan sesuatu terhadap segala sesuatu yang lainnya, atau quwwatu idrakit tamayuz tabayun bainal asya. Contoh, apa perbedaan antara manusia dengan kera? Apa perbedaan pejuang dengan koruptor? Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, dan ini membedakannya dari berbagai jenis hewan seperti kera. Itu perbedaannya. Kemudian apa perbedaan antara pejuang dengan pengecut? Silahkan dijawab sendiri. Dan yang terakhir, analisis penyampaian berita. Kesimpulan dari uraian di atas, seorang ada kemungkinan menyampaikan data, menyampaikan informasi, berita tidak apa adanya. Orang semacam ini tentu tidak bisa dipercaya. Ini namanya orang fasik. Dan ada kemungkinan seorang pembawa berita atau orang yang membawa data, informasi itu menyampaikan apa adanya. Lawan daripada fasik. Dia adalah orang baik. Orang baik itu dalam menyampaikan berita apa adanya. Orang baik itu dalam menyampaikan data, berita, informasi, cirinya A. Tidak memiliki konflik kepentingan terhadap data atau informasi atau berita yang disampaikannya. B. Tidak memiliki kecintaan atau kebencian terhadap sesuatu secara ekstrim, sehingga dapat mempengaruhi sikapnya, sehingga berpengaruh terhadap data, informasi, berita yang disampaikan, atau bisa mengubah suatu data, informasi, berita tidak menjadi apa adanya. C. Tidak berada di dalam tekanan. D. Tunduk pada pertimbangan rasional atau logika. Dan E. Berada di dalam ketaatan atau ikhlas. Sampai di sini, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.